Barang siapa yang sibuk mengumbar aib orang lain dalam hidupnya, maka nanti ketika hari kiamat Allah akan buka aib-aibnya. Makanya kalau orang sudah belajar ikhlas, belajar membersihkan hati, dia tidak akan silau dengan aib orang lain. Dia hanya akan fokus dengan aibnya siapa? Dirinya sendiri. Kalau bunda lihat kekurangan orang lain, kalau bunda lihat kelemahan orang lain, sekuat tenaga dim. Bunda tahu tapi nggak mau diomongin, karena itu berbahaya bunda. Nanti dibuka di akhirat, ternyata amal kita teh habis karena sibuk ngomongin orang lain. Kita itu dihargai, dihormati karena apa coba? Karena Allah nutupin aib-aib kita. Justru kalau ada orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, menguntungkan bagi kita. Karena kenapa? Hilman, ikhlas teh apa ya? Ikhlas itu artinya membersihkan hati untuk menghilangkan semua hal dalam hidup kita kecuali kita serahkan kepada Allah. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bersih, ikhlas itu bening, ikhlas itu jernih untuk membersihkan hati kita dari kemelekatan, dari kepemilikan, dari kebergantungan, dari keberharapan kepada apapun kecuali kepada siapa? Allah. Sekarang kita belajar. Kira-kira kita teh sudah ikhlas atau belum? Belajar biar bunda bisa ikhlas, sehingga bunda gak mudah kecewa dalam hidup. Satu, jangan selalu ingin diketahui. Bunda harus belajar untuk menyembunyikan amal yang kita lakukan. Tapi Ustadz, kalau untuk syiar gimana? Silahkan. Kalau untuk syiar silahkan, tapi yang sifatnya yang umum, kira-kira begitu. Tapi kalau yang sunnah, yang apa ya namanya, yang istimewa, yang spesial gitu, dari apa yang kita hadirkan, cobalah untuk menyembunyikan amal itu. Sedekah, kan barangkali bunda punya amalan spesial sedekah setiap hari apa gitu, atau jam berapa. Sok kalau bisa mah disembunyikan, tidak harus ingin diketahui oleh orang lain. Cari beberapa amal-amal yang bunda sembunyikan. Tapi kan Ustadz, kalau untuk syiar gak masalah. Ya gak masalah, tapi harus ada yang bunda sembunyikan. Jangan sampai semua orang tahu. Jangan sampai semua orang ingin tahu apa yang kita lakukan. Jangan. Kudu ada yang kita sembunyikan. Yang kedua, jangan selalu ingin dilihat oleh orang lain. Gimana cara membedakan ikhlas tidak ikhlasnya? Caranya adalah, kalau ketika dilihat makin semangat, dan ketika tidak dilihat patah semangat, gak ikhlas. Kita mah kalau gak ada orang yang ngelihat jadi gak khusyuk. Ngaji jadi gak khusyuk. Belajar jadi gak khusyuk. Menampilkan amal-amal jadi gak khusyuk. Tapi kalau ikhlas mah gak ada urusan. Dilihat gak dilihat, gak ada urusan. Karena yang paling penting penglihatan siapa? Allah. Yang ketiga, jangan selalu ingin dipuji. Malah kalau bisa mah kita harus siap dengan cacian, dengan makian, dengan bulian. Bunda, coba Ahilman mau tanya, mana yang paling membahayakan kita? Pujian atau hinaan? Justru yang paling berbahaya itu adalah apa? Pujian. Nyamuk itu berjatuhan karena apa? Karena tepuk tangan. Makin ditepuk, makin nyamuk lewat, makin berguguran itu nyamuk. Makanya ya Allah, na'udzubillah, berlindung dari pujian, berlindung dari apapun sanjungan. Justru kalau ada orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, menguntungkan bagi kita. Karena kenapa? Karena biasanya kalau kita sedang menemukan hinaan, sedang menemukan penderitaan, kita akan kembalikan semuanya kepada Allah. Setiap orang pasti punya fase-fase itu, bunda. Yang keempat, jangan selalu ingin dihargai. Bun, sayang, perhatikan ya. Kita itu dihargai, dihormati karena apa coba? Karena Allah nutupin aib-aib kita. Itu aja. Dan kalau dibuka aib Ahilman teh, gak ada yang mau dengerin ceramah Ahilman. Untungnya Allah masih nutupin aib-aib kita. Dan kadang kita jarang bersyukur dengan itu semua. Maka jangan gila penghargaan, jangan gila penghormatan. Bunda saat jadi istri, saat jadi ibu, jalani kewajiban kita, berikan yang terbaik. Biarkan yang memberikan pandangan hasilnya siapa? Allah.
Yang terakhir, agar kita bisa belajar ikhlas adalah jangan selalu ingin dibalas. Kalau Bunda sudah berbuat baik dan dalam hati kita ingin dapat balasan kebaikan juga, berarti kita nggak ikhlas. Apalagi kalau balasannya menganggap itu dari manusia. Tapi cukuplah menyimpan balasannya dari siapa? Allah. Kan Bunda percaya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan. Allah mah nggak akan salah ngitung dengan amal-amal kita. Pasti semua tercatat dengan rapih semua kebaikan kita. Begitupun dosa kita. Makanya kalau Bunda sedang berbuat dosa, berbuat maksiat, kudu hati-hati. Dan pasti Allah melihat kita. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun sebesar biji zarrah, Allah pasti membalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, walaupun disembunyikan, dirahasiakan, Allah pasti membalas keburukan itu. Sekarang kembalikan kepada Bunda. Kira-kira kita ini sudah ikhlas atau belum? Kalau belum ikhlas, merasa belum ikhlas, dan harus merasa belum ikhlas, agar kemudian kita belajar untuk ikhlas. Kudu riyadhah, kudu terus belajar nguatin diri. Yang namanya manusia, ada salah, ada hilaf, itu pasti Bunda. Makanya kalau orang sudah belajar ikhlas, belajar membersihkan hati, belajar menjernihkan hati, dia tidak akan silau dengan aib orang lain. Dia hanya akan fokus dengan aibnya siapa? Dirinya sendiri. Bunda mungkin hari ini mendapatkan berita si Anu, si B, si C, segala macam, nggak terlalu silau dengan kejadian itu. Sibukin diri kita, karena barangkali aib kita juga lebih banyak dibanding aib orang lain. Makanya ada keterangan, barang siapa yang sibuk mengumbar aib orang lain dalam hidupnya, maka nanti ketika hari kiamat Allah akan buka aib-aibnya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Bunda lihat kekurangan orang lain, kalau Bunda lihat kelemahan orang lain, sekuat tenaga dim. Bunda tahu tapi nggak mau diomongin, karena itu berbahaya Bunda. Nanti dibuka di akhirat, ternyata amal kita teh habis karena sibuk ngomongin orang lain. Apalagi yang diomongin nuntut sama kita lagi nanti. Coba bayangin, udah mah amal kita habis karena kita ngomongin orang lain berbuat dosa, buka aib orang lain begitu buat dosa, ditambah orang yang kita gibahin, ditambah orang yang kita omongin itu nanti menuntut amalnya kepada kita. Sampai dalam hadis dikatakan ada golongan yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, kata Nabi SAW, adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala sodakohnya, membawa pahala baca Qur'annya, tapi di belakang dia bersama dengannya ada orang yang menyampaikan kepada Allah tentang perbuatan dirinya yang dilakukan kepadanya, tentang kezalimannya, tentang gibahnya, tentang gosipnya, tentang ambil haknya, semuanya dilaporkan kepada Allah. Sampai kata Allah, apa permintaanmu? Kemudian dia bilang, ya Allah, tolong berikan pahala sholatnya kepada dia, tapi berikan pahala sholatnya itu kepada saya, karena selama hidup dia pernah ngomongin saya, selama hidup dia pernah gibahin saya, selama hidup dia pernah zolimin saya. Kata Nabi, itulah orang yang bangkrut, muflis. Apa yang kita perlu hadirkan dalam hidup ini? Ikhlas. Belajar memperbaiki hati, membersihkan hati kita di hadapan Allah. Kalau sudah begitu Bunda, hidup kita terlempeng enak.